Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Jamaah zuhur rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kita bisa merasakan siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Siang hari ini kita diberikan kesanggupan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci ini untuk beribadah. Tentunya kita mengharap mudah-mudahan ibadah kita ini menjadikan Allah ridho pada kita. Salawat serta salam kami sanjungkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang selalu kita nantikan syafaatnya besok hari kelak kemudian. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ta'lim yang berbahagia. Materi kultum, materi kajian pada siang hari ini masih tetap kita akan membicarakan, kita tetap akan membahas tentang akidah. Sampai kita betul-betul akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kita temukan. Karena itu akan pengaruh dalam kehidupan kita, di dalam menapaki kehidupan kita. Maka saya akan ulang-ulang dari judul besarnya yang sudah sekilas saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Kita mencari Tuhan, itu harus kita usahakan. Bagaimana kita akan menemukan Tuhan, itu harus kita upayakan. Sampai nanti kita bisa dialog dengan Allah, dan kemudian kita endingnya akan menjadi kekasih Allah. Selalu dalam kajian akan saya singgung itu, untuk memudahkan evaluasi kita akan menemukan Allah sebagai Tuhan, maka sengaja saya bawa kitab Minahus Saniyah, Wasiatul Mustafa, tipis sekali, hanya segini. Ini nanti untuk memandu agar supaya kita cepat untuk bisa menemukan Allah sebagai Tuhan. Karena disinggung Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu untuk pegangan kita, karena kita disinggung Allah, diabadikan Allah dalam Al-Quran. Banyak sekali manusia itu mengatakan saya beriman kepada Allah. Saya yakin bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Saya yakin bahwa hari akhir itu pasti ada.
Tapi Allah nutup ayat itu, wa ma hum bimu'minin, padahal hakikatnya orang itu tidak beriman. Karena huruf nafi. Apakah itu termasuk kita yang disinggung oleh Allah? Padahal kita ketika 5 waktu kita ketemu dengan Allah, kita beribadah kepada Allah, tapi ketika disinggung Allah seperti itu, apakah termasuk kita yang mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, beriman hari akhir, tapi justru kita dikelompokkan oleh Allah, kita tidak termasuk orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin. Itu yang kita bisa renungkan. Karena ini proses mencari Tuhan itu harus, tidak bisa tidak. Sebagaimana dicontohkan Allah di dalam Al-Quran, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika melihat perilaku masyarakatnya sudah tidak pada waras. Karena kerjaannya Nabi Allah Ibrahim membuat patung. Kemudian patung itu dijual dan setelah laku kemudian patung itu disembah. Ibrahim melihat fenomena seperti itu di masyarakatnya, bahwa perilaku masyarakatnya tidak waras. Itu baru dibuat. Nabi Allah Ibrahim yang membuat, tapi kemudian disembah. Artinya proses Nabi Allah Ibrahim mencari Allah dilakukan. Kemudian dia tengah malam keluar dari rumah, sampai di halaman itu melihat bintang-bintang yang indah. Ro'a kaukaba. Hadza Rabbi, kata Nabi Allah Ibrahim. Ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Ini Tuhanku. Dianggap bintang-bintang yang bertaburan di langit itu adalah bisa memberikan pencerahan. Maka dia mengatakan, Hadza Rabbi, ini Tuhanku. Kemudian hilang. Bintang-bintang itu muncul bulan lebih indah, kemudian dia mengatakan hadza Rabbi, ini Tuhanku. Setelah itu kemudian bulan itu hilang sirna, muncul matahari yang lebih besar, hadza akbar, hadza Rabbi, ini Tuhanku. Kemudian hilang. Setelah matahari juga tenggelam, hilang, kemudian Nabi Allah Ibrahim menyatakan, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dia menyatakan di tengah-tengah masyarakatnya, wahai kaumku, sekarang saya selesai dari kemusyrikan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sekarang ini wajahku aku hadapkan kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Ini pernyataan Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam setelah menemukan Allah sebagai Tuhan. Kita juga pernah komitmen, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik-Mu ya Allah. Kita selalu mengucapkan itu setiap kita mau sholat. Setiap sholat kita mengucapkan itu. Tapi komitmen yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim sama enggak dengan komitmen yang kita ucapkan? Kalau Nabi Allah Ibrahim setelah menyampaikan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajahku aku hadapkan pada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu kemudian Nabi Allah Ibrahim sudah menemukan Allah sebagai Tuhan. Tapi kita bagaimana setelah komitmen itu? Yakin tidak kita sudah menemukan Allah sebagai Tuhan? Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Kalau posisi kita di masjid seperti ini, perenungan kita di tempat yang suci ini, sepertinya kita sudah menemukan Allah sebagai Tuhan. Tapi kalau kita sudah keluar dari masjid ini, siapa yang berani mengklaim
bahwa dirinya sudah menemukan Tuhan. Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Karena di luar sana banyak sekali mengerusak kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perilaku-perilaku yang jauh dari sifat perintah-perintah Allah. Jemaat alim yang berbahagia. Itulah maka untuk mencerdaskan akidah kita ini saya bawa kitab Minhajus Saniyah. Wasiatul Mustafa. Rasulullah ketika sudah berwasiat yang oleh Said Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini, itu Rasulullah kemudian wafat. Jadi sempat Rasulullah wasiat yang terpilih menjelang Rasulullah wafat. Jadi kalau kita ngaji sekarang ini, materi kajian akidah ini sama dengan ketika kita menghadapi Rasulullah yang menjelang sakaratul maut. Karena yang menungguin Rasulullah ketika menjelang nazaknya itu adalah Ahlul Bait ditambah Jibril, Israel dan Mikail. Itulah Rasulullah, wasiat-wasiat yang terpilih itu dikumpulkan oleh Said Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini menjadi kitab Minhajus Saniyah ini. Inilah maka akan saya sampaikan. Karena ini kaitannya dengan perilaku-perilaku kita yang nanti mencerminkan bahwa kita adalah yakin sudah menemukan Allah sebagai Tuhan. Karena ini konsekuensinya luar biasa yang diberikan oleh Allah. Kalau kita sudah mencari Allah, kemudian kita sudah menemukan Allah, setelah menemukan kita bisa dialog dengan Allah, dan endingnya adalah kita menjadi kekasih Allah. Orang yang menjadi kekasih Allah dijamin oleh Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup dan kehidupannya tidak pernah ketemu takut dan tidak pernah ketemu susah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu menapaki hidup dan kehidupannya tidak pernah ketemu takut dan tidak pernah ketemu susah. Ayat ini qat'i, bukan dzanni. Jadi pasti kalau kita sudah bisa menemukan Allah sebagai Tuhan. Inilah kajian akidah ini penting sekali bagi kita. Sampai kita terus mencari, sampai kita akan bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala. Diawali wasiat Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini adalah Rasulullah menyampaikan menjelang wafatnya. Ya Aliyu, kata Rasulullah, man akala syubhat, kata Rasulullah ini, istabaha alai dinu wa adlama qalbuh. Ya Ali, orang yang sumber makanannya itu barang syubhat, maka gelap hatinya, wa adlama qalbuh. Jadi tidak jelas. Agamanya tidak jelas. Syubhat itu tidak halal, tidak haram. Karena halal itu jelas, haram itu jelas. Antara halal dan haram itu syubhat. Ini Rasulullah menyampaikannya. Rasulullah kemudian menyampaikan kembali, yali orang yang makan barang halal soffa dinuh wa raqqa qalbuh walam yakun lida'watahu hijab. Orang yang makan barang yang halal, sumber makanannya yang dimasukkan ke perut itu barang yang halal, soffa dinuh, maka agamanya bersih, agamanya lembut. Sofwa dino. Lembut gitu Pak. Tidak gampang marah. Waraqqa qalbuh, hatinya lemah.
hatinya lemes, tidak keras. Waraqqa qalbuh. Walam yakun lidawatu hijab. Dan doanya tidak ada penghalang. Doanya tidak ada penghalang. Artinya doanya dikabulkan oleh Allah. Wa man akalal haram mata qalbuh. Kata Rasulullah, kalau orang yang sumber makanannya dari sumber yang haram, mati hatinya. Wa khaffa dinuh, dan agamanya enteng, ringan, enggak mempunyai bobot. Wa du'fa yakinuh, keyakinannya lemah, enggak punya pendirian. Jadi kalau orang yang sumber makanannya itu haram, mati hatinya. Kalau sumber makanannya itu subhat, enggak jelas agamanya. Kalau sumber makanannya itu halal, sofadinu, hatinya lembut. Dari titik ini penguatan akidah kita agar supaya kita menemukan Allah sebagai Tuhan. Ada enggak perilaku kita yang sampai sekarang ini untuk menapaki hidup itu bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah? Bagaimana sampai sekarang yang kita masukkan di perut kita ini adalah antara haram, halal, dan syubhat. Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Ini yang penting sekali. Kita sering mendengarkan ungkapan-ungkapan di masyarakat kita, mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini sering seperti itu. Sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim yang merasakan kuda bisa komunikasi dengan Allah, menemukan Allah sebagai Tuhan, seharusnya mencari yang halal saya gampang. Untuk apa mencari yang haram? Karena di masyarakat bahasa-bahasa yang seperti itu tadi sudah beredar sampai sekarang seperti biasa. Mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini teruji dalam perilaku-perilaku kita untuk menapaki kehidupan ini kita. Sampai sekarang detik ini ada ndak makanan-makanan yang haram masuk ke perut kita, masuk ke perut istri anak kita. Yang dari upaya-upaya kita, yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Orang yang sumber kekuatannya dari sumber yang haram, mati hatinya, mata kolbu. Ini Rasulullah yang menyampaikan menjelang wafatnya, Pak. Mati hatinya, Pak. Orang yang sumber makanannya adalah makanan yang haram, doanya tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima kalau sumber makanannya makanan yang haram. Itulah maka kenapa sering kita doa kok tidak dikabulkan Allah. Maka yang harus dievaluasi adalah ada enggak materi-materi yang kita makan kemudian sumber dari yang haram. Kalau ada di sana dari sumber yang haram, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ini memang keras dan berat materi ini, tapi kita butuh perenungan. Ya, dengan teman-teman, karena banyak taklim-taklim, materi kajian yang kaitannya dengan akidah ini. Ada beberapa masjid, mungkin sekitar 8 masjid. Karena saya nggak tercover semua, saya minta teman-teman untuk menyampaikan akidah dengan Wasiatul Mustafa ini. Sampai sekarang teman-teman belum ada yang ngasih jawaban dan bersedia untuk menggantikan saya. Sampai sekarang. Itu. Karena beratnya itu. Beratnya materi ini. Tapi kalau kita renungkan sampai kemudian kita mencari dan perenungan itu kita dapatkan untuk bisa mencari Allah dan sampai kita menemukan Allah sebagai Tuhan, maka kita bisa dialog dengan Allah. Setelah kita bisa dialog dengan Allah, maka kita akan
oleh Allah. Orang yang menjadi kekasih Allah itu walahum yahzanun. Hidup dan kehidupannya tidak pernah ketemu takut dan tidak pernah ketemu susah. Ini pasti karena ayat ini qat'i bukan dzanni. Jadi tidak butuh penjelasan panjang. Tidak butuh para mufassir, tidak butuh banyak menafsirkan ayat ini. Ini diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Bapak-bapak sekalian, materi yang saya sampaikan biasanya ini memang tidak banyak-banyak, karena untuk bahan perenungan kita. Setelah kita mengikuti kajian seperti ini, pulang ada oleh ilmu untuk perenungan kita dalam kehidupan. Satu persatu kita evaluasi, dipandu oleh Rasulullah, bagaimana perilaku-perilaku kita ini, agar supaya kita ini bisa dekat dengan Allah, menemukan Allah, bisa dialog dengan Allah. Materi-materi orang yang bisa dialog dengan Allah diabadikan Allah dalam Al-Quran banyak sekali, Pak. Banyak sekali, Pak. Termasuk Nabi Allah Ibrahim jelas sekali, Pak. Sebelum Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh apinya Namrud, Nabi Allah Ibrahim dialog dengan Allah. Sehingga ketika dialog itu diputuskan, Nabi Allah Ibrahim harus masuk apinya Namrud. Nabi Allah Ibrahim masuk di apinya Namrud. Diselamatkan Allah, tidak kebakar. Karena sudah dialog dengan Allah. Banyak sekali yang seperti itu. Nabi Allah Yunus juga seperti itu. Nabi Allah Adam seperti itu. Karena sudah dialog dengan Allah. Yang berbicara hati kita. Kalau hati kita sudah bisa dialog dengan Allah, kita akan sudah menemukan Allah, dan kemudian kita akan menjadi kekasih Allah. Selalu saya sampaikan bahwa endingnya kalau kita menjadi kekasih Allah itu, kita menapaki hidup dan kehidupannya sekarang ini adalah tidak pernah ketemu takut dan tidak pernah ketemu susah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bapak-bapak jamaah taklim yang berbahagia, itulah sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita sekalian. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi, Rabbana zidna ilman nafi, wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban ya Allah ya Qayyum. Ya ilahi ya lana anta maqsudu ridhaka matlu wa ridhaka matlu wa ridhaka matlu wa ridhaka matlu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.